Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan saya Lutfia Ali dengan NIM 22777000137 izin mempresentasikan mengenai efek dan kerja toksik. Kerja dan efek toksik dibagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama ada fase eksposisi, kemudian ada fase toksikokinetik, dan yang terakhir ada fase toksikodinamik, di mana fase eksposisi merupakan fase terpaparnya organisme terhadap xenobiotik, kemudian untuk fase toksikokinetik merupakan fase penyebaran dari xenobiotik di dalam tubuh organisme, dan fase toksikodinamik merupakan efek fisiopatologi dari keterpaparan organisme terhadap xenobiotik. Jadi pada fase eksposisi itu merupakan fase keterpaparan organisme terhadap xenobiotik. Nah, keterpaparan ini melalui beberapa jalur. Yang pertama ada jalur tropikal, yaitu melalui kulit dan mata. Nah, biasanya akan menyebabkan iritasi lokal, bisa juga sistemik. Kemudian yang kedua ada melalui inhalasi atau pernafasan, di mana biasanya zat kimianya itu berupa gas. Kemudian yang ketiga ada melalui oral atau tertelan. Nah, biasanya akan menyebabkan efek sistemik. Kemudian yang keempat itu melalui injeksi atau penyuntikan dengan menggunakan jarum. Selanjutnya yaitu ada fase yang kedua adalah fase toksikokinetik, di mana fase toksikokinetik ini dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama ada absorpsi, yang kedua ada distribusi, yang ketiga ada metabolisme, dan yang terakhir itu ada eliminasi atau ekresi. Absorpsi merupakan fase di mana zat kimia itu masuk ke dalam tubuh. Seperti yang sudah dijelaskan pada fase eksposisi, pada fase absorpsi ini merupakan fase lanjutan dari fase eksposisi, yaitu yang pertama misalnya zat kimia masuk ke dalam kulit, berarti akan menembus lapisan tanduk dan lain sebagainya hingga menuju ke sirkulasi darah. Kemudian ada melalui udara, itu biasanya dari zat kimianya itu akan langsung menuju ke paru-paru. Kemudian yang ketiga itu misalnya terpapar melalui injeksi. Nah, untuk injeksi ini ada beberapa tipe. Yang pertama ada yang disuntikan ke kulit, kemudian ada disuntikan di bawah kulit, kemudian ada yang disuntikan ke vena, dan ada yang disuntikan ke dalam cairan spinal. Dan yang terakhir itu ada keterpaparan melalui oral atau tertelan, itu biasanya dapat memberikan efek sistemik pada organisme setelah terjadi absorpsi, yaitu biasanya setelah zatnya itu masuk hingga lambung, itu akan terjadi absorpsi di sana. Setelah ada absorpsi, selanjutnya adalah distribusi, di mana distribusi ini zat kimia didistribusikan dapat dengan keadaan bebas maupun terikat. Kemudian juga distribusi sendiri biasanya melalui sirkulasi darah dan juga limfa. Nah, ada beberapa mekanisme masuknya zat itu kepada sel target, yaitu yang pertama bisa melalui difusi, kemudian bisa melalui difusi terfasilitasi, atau bisa melalui transport aktif. Selain itu juga bisa dengan endositosis atau eksositosis. Pada metabolisme ini, zat kimia itu bisa diubah atau ditransformasi, bisa juga disimpan. Nah, setelah terjadinya metabolisme, zat itu akan dieliminasi. Nah, pada proses eliminasi ini ada beberapa mekanisme, yaitu yang pertama bisa melalui ekresi seperti urin apabila zat tersebut masuk ke ginjal. Kemudian bisa dalam bentuk fases apabila zat tersebut itu tertelan atau melalui oral. Kemudian juga bisa dalam bentuk mengeluarkan atau melalui pernafasan. Nah, selain dikeluarkan, ada juga beberapa zat-zat yang terakumulasi di organ pada manusia atau pada organisme. Nah, untuk penyimpan, yaitu dengan cara disimpan. Berikut merupakan tabel secara garis besar yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya yaitu ada toksikodinamik, di mana toksikodinamik sendiri itu menjelaskan mengenai efek patofisiologi dari keterpaparan organisme terhadap zat kimia atau xenobiotik. Nah, banyak zat kimia itu yang digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia. Mengapa hal ini dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh manusia? Karena kita mengetahui dosis dan takaran dari zat tersebut, sehingga kita bisa meminimalkan dampak negatif dari zat tersebut dan memaksimalkan dampak positif. Oleh karena itu, dalam toksikodinamik ini kita akan lebih memfokuskan terhadap
manfaat dari zat kimia tersebut dengan cara pemberian pada dosis dan takaran yang tepat. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan juga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.